guys, para sedulur nyeni pecinta kuliner seluruh jagat di antara online maupun offline. Di sini ada Pak Budi, owner Cilor Alkit, yang akan menyampaikan spontanitas guys. Hari ini hari spesial. Ini Mas Eri River Ojol. Nanti kita ngobrol-ngobrol ringan di angkringan terbalik Gunung Sempu. Oh ya, kita tanya kepada Mas Eri di River Ojol perkembangan pekerjaannya. Sore menjelang malam Mas Eri. Ya. Berapa poin hari ini? Tadi dari sekitar jam 10-an saya dapat 2, terus agak sore itu menjelang sore tadi tambah 1 poin jadi 3. Ya. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 4:19 menit. Ya, nek dihitung duit berapa Mas? Ya nggak apa-apa ya, kan Pak Kocok. Nggak apa-apa, wah ini real hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 11. Ya, begitu guys, sedikit dari Mas Eri. Mas, ada yang disampaikan Mas mengenai pekerjaan Mas Eri? Keluh kesah, kesan dan pesannya. Tapi nikmat. Ya, saya itu kalau saya ngamati ya kebanyakan itu driver itu ya daripada nganggur ya semua itu ada untung dan ruginya. Untungnya itu kita bisa sambil bulan ngobrol tuh, terus itu aplikasinya dihidupin gitu, kadang bisa nyantol dapat orderan. Tapi nggak enaknya itu kalau pas kebetulan ketemu sama customer ada kekurangan sedikit tuh, kadang dikasih bintang 1 gitu. Tapi nggak semuanya, yang namanya orang kan nggak sama ya, beda-beda. Ada yang customer yang baik, saya sempat dikasih burung, terus dikasih tip juga banyak. Jadi nggak bisa disalahkan sih yang namanya customer, karena yang namanya orang kan beda-beda gitu. Enaknya ya itu kadang-kadang ngantar cuman deket, kadang ya jauh, terus areanya itu susah ditempuh, kadang-kadang sampai berbatu-batu. Itu Pak Kocok. Gitu dulu Mas Eri, Ya, nanti ditanya lagi. Menurut Pak Budi gimana sebagai praktisi kuliner keadaan saat ini? Untuk saat ini mungkin lebih kembali kepada ke online ke offline, ke offline ya, mengingat kondisi untuk saat ini juga mungkin sudah endemi. Jadi pengguna aplikasi itu juga mungkin lebih memilih untuk datang ke outlet langsung, ya kan. Kebetulan juga harganya juga jauh lebih murah daripada di online. Nah, ini juga penting mindset bagi kita selaku pebisnis ya. Tergantung, kita harus merubah mindsetnya dulu. Kira-kira kita ini sebagai owner bisnis itu memiliki mentalitas sebagai seorang pengusaha kah, atau mentalitas sebagai pebisnis? Kalau kita mentalitas sebagai pengusaha, ya itu jelas yang diukur kan otomatis itu kan omset harian, jelas omset penjualan ya, kemudian mingguan, bulanan. Beda dengan yang namanya mindset pebisnis, itu adalah lebih memperbesar jaringan asetnya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekarang yuk sama-sama buat teman-teman kuliner yang ada di Jogja dimanapun Anda berada, yuk kita benangin dulu mindset kita. Jangan lantas kita kepengen apa-apa berkeluh kesah, padahal itu terkadang malah bisa membawa kita berkah loh ya di balik keluh kesah yang ada. Nah, sekarang tinggal gimana upgrade diri kita, upgrade skill kita untuk menambah keilmuan. Nah, adapun untuk masalah keilmuan ini ada 2 garis besar yang perlu mungkin sama-sama saya ingatkan.
Yang pertama ada yang namanya dasar keilmuan basic yang gratis, artinya support system dari beberapa pihak aplikasi. Ini kalau saya bicara aplikasi kuliner online ya. Yang kedua yang ada yang berbasis premium. Apa itu artinya premium? Jelas berbayar. Ya, lagi-lagi kembalikan ke mindset kita selaku seorang pebisnis. Ya, semua kembali ke jenengan. Mau disebut pebisnis ataupun pengusaha, semua pilihan ada tergantung di hati jenengan. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih mengedepankan etos untuk menjadi seorang pebisnis. Karena apa? Usaha jangan sampai mati walaupun kita nggak ikut terjun. Ya, tapi di sisi lain gimana caranya kita justru memperluas jaringan aset usaha kuliner kita atau mungkin bisnis-bisnis yang lainnya. Contoh kayak saya, alhamdulillah saat ini saya lagi ada project untuk pengembangan open franchise usaha Cilor Alkit. Nggak hanya berlaku untuk di Jogja saja, tapi juga berlaku untuk di kota-kota lain di seluruh Indonesia, dan cukup dengan hanya harga yang sangat-sangat murah, yaitu cuma 3.400.000 ya, udah dapat segala-galanya, udah dapat support team dan support system ya, plus juga itu nanti juga apa ya, nggak ada yang namanya royalty fee untuk saya pribadi atau untuk jenengan secara kerjasama bisnisnya. Jadi semua dari bisnis offline dan online itu milik jenengan semuanya pribadi, hanya 3.400.000 ya. Kembali lagi, kita kalau memang stuck usaha kita sudah mati di situ-situ aja, kita sudah berjuang semaksimal mungkin tapi kok hasilnya masih segitu aja, ya coba hijrah, buka open mind Anda ya, untuk buka pikiran kembali, kemudian buka hati jenengan. Yuk kita temukan nih bisnis yang betul-betul menjadikan sebuah solusi, kemudian juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ya kan. Yang ketiganya yang paling laris itu apa? Boleh kita usaha mengikuti kebanyakan orang dengan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi lagi-lagi rezeki nggak akan tertukar ya, nggak akan salah. Seperti itu kurang lebihnya Pak Oco. Pak Budi tadi mengatakan bahwa pengusaha itu mindsetnya harus dirubah dulu, benar dulu. Nah, kita tanyakan kepada Pak Budi apa yang dimaksud mindset berubah. Jadi gini, mindset itu adalah pola pikir Anda ya. Pola pikir Anda benahin dulu, luruskan dulu ya. Kembali kepada soal keilmuan yang saya sebutkan tadi ada dua. Yang pertama itu adalah basic keilmuan dasar, itu adalah yang serba gratisan yang disupport sistem oleh dari beberapa pihak aplikasi dengan cara pelatihan online yang tidak berbayar. Adapun juga di sini adalah basic premium, artinya segi keilmuan yang memang ada effortnya ya, ada tools tersendiri. Ketika memang kita harus berbayar, insya Allah ada sedikit perbedaannya ya. Ya, kembali lagi ke soal mindset. Apa sih yang mesti dibedakan antara mindset seorang pengusaha dengan mindset seorang pebisnis? Kalau pengusaha jelas ya, itu hanya lebih mengedepankan omset penjualan harian, bulanan, bahkan tahunan. Kemudian yang kedua, dari omset dari mindset pengusaha juga itu lebih kepada berkutik di strategi dan market ya. Beda dengan pebisnis. Kalau pebisnis itu jelas memperbesar asetnya. Artinya dalam kata aset di sini adalah memperluas jaringan bisnisnya ya, baik itu bisnis kulinerannya ataupun bisnis lainnya mungkin Bapak Ibu miliki saat ini, yang Bapak Ibu miliki saat ini ya. Kalau kita belum apa-apa sudah takut untuk yang berbayar, jangan berharap omset itu akan meningkat signifikan, karena memang antara yang berbayar dengan yang gratisan itu toolsnya sangat berbeda sekali. Ibaratnya kalau kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbayar, itu jelas kunci utamanya kita akan diberikan, berbeda dengan mengikuti strategi ya, keilmuan yang basic yang masih gratisan. Kita hanya diberikan strategi-strategi online umumnya saja, seperti itu. Artinya untuk berharap mendapatkan omset yang lebih signifikan ketika mindset kita belum benar, belum lurus, ya jangan harap ya. Memang semuanya kembali lagi pada ridhonya Tuhan ya. Tuhan memang sudah menakarkan semua rezekinya dan gak akan tertukar. Tapi kita sebagai manusia, kalau kita nggak bisa mau mencarinya lebih dalam, menggalinya lebih dalam, ya apa yang kita impikan nggak akan bisa kita raih gitu loh. Jadi hanya sebatas hanya diangan-angan aja, seperti itu kurang lebihnya. Yuk mari sama-sama buat teman-teman kuliner dimanapun Anda berada, yuk kalau kita pengen punya omset penjualannya signifikan, apalagi di saat-saat ini memang sudah kembalinya ke kondisi endemi ya, tingkatkan lagi penjualan di offline-nya ya. Bukan berarti saya melarang penjualan di online, tidak sama sekali. Kalau bisa mari maksimalkan penjualan keduanya ya. Ini iklan tempe menduan seksi Young Mom di angkringan terbalik. Oke Pak Budi, diberikan closing statement Pak Budi untuk malam hari ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi kepada para pejuang kuliner UMKM di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada,
Yuk mari sama-sama sekali lagi kita benahi dulu mindset pola pikir kita. Kita ingin menjadi seorang pengusaha kah yang mengejar omset harian kah, atau kita ingin menjadi seorang pebisnis kah? Itu pertama dari saya. Kemudian yang kedua, yuk jadikan ikhtiar kita di dunia ini sebagai wasilah ya. Yang lillah, karena Allah, insya Allah berkah pasti akan menyertai hidup kita. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk mengikuti pelatihan workshop apapun yang berbayar ya. Terima informasi dengan terbuka dulu, jangan pernah merasa skeptis, jangan pernah merasa paling bisa dengan sendirinya, jangan pernah merasa diri sudah cukup mumpuni, karena di atas langit sejatinya masih ada langit ya. Yang kedua ya, mungkin dengan harapan ikut pelatihan berbayar ya, ataupun kita mungkin dengan cara sistem mempromosikan usaha kita dengan cara endorse, itu insya Allah hasilnya suatu saat pasti akan berbanding lurus dengan apa yang sudah kita buang saat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat luar biasa. Terima kasih Pak Budi, Mas Eri sudah hadir di podcast Angkringan Terbalik. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di podcast Angkringan Terbalik.